Tidak ada negosiasi. Dara benar-benar cemberut. Greyz, dia akhirnya berkata, aku khawatir aku akan benar-benar menyukaimu. Itu akan lebih baik. Greyz mengelak berkata, aku memang ingin kamu menyukaiku, bahkan ingin kamu mencintaiku sampai mati. Dara benar-benar tersipu dan berhenti berbicara. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi. Kamu bilang kamu ingin membeli kembali keluarga Syam yang lama, masalah ini. Kamu yang harus menyelesaikan masalah ini. Dara tidak bisa menahan dirinya, mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Greyz. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Dalam menghadapi para bajingan itu, jelas tidak mungkin bagi orang baik seperti dia menghadapinya. Itu tak bisa diatasi dengan menggunakan cara yang masuk akal. Jika istri saya memberi perintah, saya akan menyelesaikannya. Greyz tersenyum. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Dara Syam tiba-tiba merasakan perasaan di hatinya. Dia melihat bahwa Harvey Syam tidak rela jika properti keluarga Syam diambil dan dikuasai oleh orang luar, meskipun mereka telah berpisah dari keluarga itu. Keluarga Harvey Syam semuanya orang yang baik hati, dan ada hal-hal yang tidak bisa mereka ditinggalkan. Lalu bagaimana kamu menyelesaikannya? Istriku, berikan perintah dulu. Greyz berkata dengan serius. Kalau begitu, kamu harus menyelesaikannya. Siapa yang akan menyelesaikannya? Greyz, siapa Greyz? Suamiku. Greyz sangat puas dengan jawaban ini. Sepertinya pendekatan ini sudah lebih efektif. Dia mengantar Dara Syam kembali ke perusahaan. Di lantai bawah, Juan Ander sudah siap menunggu. Dia tidak membawa banyak orang, hanya selusin orang termasuk Brother Zen, dan sisanya bertanggung jawab agar Harvey Syam dan Dara benar-benar aman. Saudaraku, saya telah memastikan bahwa Jack Daniel ada di Flamboyan sekarang. Juan Ander berkata dengan hormat. Oke, ayo pergi dan bernegosiasi dengan mereka. Greyz masuk ke dalam mobil. Ya, apakah kamu sudah membeli buah? Buah. Juan terkejut. Kali ini mereka pergi untuk membereskan Jack Daniel dan kenapa harus membeli buah? Dia membantu mengembalikan properti keluarga Syam yang lama dan itu membuat ayah saya bahagia. Saya harus berterima kasih padanya. Juan Ander segera mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Mobil itu menyala dan langsung menuju ke kota Flamboyan. Pada saat itu, Jack Daniel telah menerima berita tersebut dan dia sangat marah. Bang, piala di atas meja dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan anggur merah dituangkan ke seluruh lantai. Juan Ander, beraninya dia. Jack Daniel marah. Dia benar-benar berpikir dia adalah bos dari lingkaran bawah tanah Rose City. Omong kosong. Wah kakak, Andi Tango telah dilumpuhkan beberapa orang, dan sekarang bagaimana membalas? Bagaimana membalas? Jack Daniel mencibir. Panggil semua orang. Bersiaplah untuk menyerang ke kota Rose City. Karena mereka meminta, maka gunakan kesempatan ini untuk membunuh Juan Ander. Dengan alasan praktis, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Selama Juan Ander terselesaikan, maka di lingkaran bawah tanah Rose City, Jack Daniel yang akan memiliki keputusan akhir. Seluruh area yang menguntungkan, setidaknya akan mendapat setengahnya. Orang-orang ini serakah. Sebelum memasuki kota Rose City, dia sudah memikirkannya, mendapat keuntungan setengahnya. Jack Daniel adalah orang yang sangat mendominasi, setidaknya di kota Flamboyan, dia telah hidup lebih baik daripada orang lain. Selama dia ingin melakukan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Semua orang kepercayaannya keluar. Berteriak bersiap melakukan penyerangan. Jack Daniel sedang menghitung waktu di dalam hatinya. Hanya perlu 1,5 jam untuk pergi ke Rose City, 3 jam bolak-balik. 1 jam sudah cukup untuk menyelesaikan Juan Ander. Jack Daniel mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Baik dan tunggu aku di rumah, aku akan menemuimu malam ini. Sinta Arini, wanita yang paling dia cintai. Jack Daniel, yang selalu santai dengan wanita, secara tidak terduga memiliki wanita dia sangat tergila-gila padanya, dan bahkan untuk melindunginya, dia menyembunyikannya, bahkan orang kepercayaannya sendiri tidak ada yang tahu. Apalagi, setelah wanita ini melahirkan seorang putra untuknya, Jack Daniel lebih berhati-hati dalam melindungi ibu dan putranya. Orang-orang di lingkungannya sering mengalami kecelakaan. Jack Daniel tidak takut pada bahaya atas dirinya sendiri, tetapi dia harus melindungi wanita dan anak-anaknya. Dia takut hal buruk terjadi pada orang yang dicintainya itu. Kakak Jack. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan anak buahnya berlari masuk dengan cepat, ekspresinya sedikit aneh. Ada apa? Jack Daniel mengerutkan kening. Bukankah dia menyuruhnya pergi untuk mengumpulkan orang-orang dan bersiap pergi ke kota Rose City? Juan Ander ada di sini. Mendengar ini, Jack Daniel segera meletakkan cangkir di tangannya.
Berapa banyak orang yang dia bawa? Selusin. Jack Daniel mengira dia salah dengar, dia sendiri telah mengumpulkan 300 orang. Juan Ander membawa selusin orang bersamanya, berani datang ke kota flamboyan untuk menemukan dirinya. Apakah dia terlalu bodoh? Jack Daniel mencibir. Di mana mereka? Di luar, dia bilang sedang mencari saudara Jack, ada urusan untuk dibahas. Jack Daniel mengerti dalam hatinya dan berpikir dia datang untuk membahas bisnis. Membawa sedikit orang ada ke sini pasti untuk perdamaian. Tampaknya Juan Ander tidak bodoh. Dia pasti telah menyelidiki dirinya secara diam-diam, mengetahui detail tentang dirinya, dan sekarang dia menjadi takut. Tapi sekarang, sudah terlambat. Sekalipun dia ingin berdamai, kondisinya sama sekali berbeda. Saat ini, jangan salahkan dirinya jika meminta lebih. Jack berpikir dalam hati, suruh mereka pergi ke rumah teh dan tunggu aku dulu. Jack Daniel melanjutkan, aku akan mencarinya setelah aku selesai. Dia tak sibuk tapi berpura-pura sibuk. Dia hanya ingin Juan Ander tahu bahwa identitas keduanya tidak lagi sama. Karena Juan Ander datang untuk mencari perdamaian, dia harus merendahkan suaranya. Seberapa besar harganya, berikan Juan Ander waktu untuk memikirkannya. Ya, bawahannya segera keluar untuk menjawab. Jack Daniel menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, berpikir dalam hatinya syarat apa yang harus dia ditawarkan untuk berdamai. Belum lagi biaya pengobatan Andi Tango ini pasti harga yang sangat tinggi. Industri dan proyek Syam adalah yang paling penting dan yang paling dia inginkan. Terutama, darah Syam wanita imut itu. Bobby Syam mengirim foto darah Syam ke Jack Daniel, dia hanya melihat sekali untuk memutuskan bahwa dia sangat ingin wanita ini. Meski hanya untuk bersenang-senang, pasti akan menyenangkan. Bang, Jack Daniel sedang berpikir di dalam hatinya ketika pintu tiba-tiba dibuka. Dia mendongak, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang dilakukan Jack Daniel? Juan Ander melangkah masuk dengan senyuman di wajahnya. Aku penasaran ketika kamu mendengar orang-orangmu mengatakan kamu sibuk. Aku datang dan lihat ternyata kamu sibuk minum. Jack Daniel kesal. Juan Ander, apakah kamu ingin mati? Maaf, kakak Jack sibuk dan kakak laki-laki saya juga sibuk. Tidak ingin membuang waktu untuk bertemu orang. Juan Ander membuka pintu dan berdiri dengan hormat. Segera, Grey Z masuk. Jack Daniel terkejut. Melihat pria yang tampak biasa ini, wajah Jack Daniel menyusut. Yang dia kaget adalah apa yang dikatakan Juan Ander. Apakah ini Big Brother Juan Ander? Kapan Juan Ander memiliki kakak laki-laki, mengapa dia tidak mendengarnya? Selain itu, dia belum pernah melihat wajah Grey Z, jangankan di kota flamboyan, bahkan seluruh lingkaran bawah tanah provinsi, dia mengenal banyak orang. Jack Daniel benar-benar tidak pernah laki-laki itu. Tiba-tiba ada pikiran di dalam hatinya. Apakah dari utara? Juan Ander, jangan berpura-pura membodohiku. Jack Daniel mencibir. Aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar kamu punya kakak laki-laki. Kamu pikir aku tak tahu? Dia tidak berbohong padamu. Grey Z berkata langsung. Aku kakak laki-lakinya. Dia menatap Jack Daniel, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Brother Zen segera melangkah maju dengan sekantong buah di tangannya dan meletakkannya langsung di atas meja. Apa maksudmu? Jack Daniel waspada, lebih mengutuk dalam hatinya. Orang-orang ini datang dan membawa barang yang tidak berguna, dan tidak ada yang datang untuk memberitahu mereka. Apakah mereka semua mau mati? Anda mengembalikan sebagian harta keluarga Syam kepada keluarga saya. Ini untuk menunjukkan rasa terima kasih pada Anda. Grey Z berdiri tak bergerak dan Brother Zen segera menarik kursi dan mendorongnya ke belakang Grey Z dan Grey Z langsung duduk. Seolah ini adalah tempatnya, dan tampak tenang dan tidak sungkan. Jejak penghinaan melintas di wajah Jack Daniel, dan bahkan lebih mengerikan, memandang Grey Z dan berkata dengan kejam. Apakah kamu sedang bermimpi? Ketika sampai di tangan saya, apakah kamu masih ingin mengambilnya kembali? Tanya seluruh kota flamboyan ini, adakah yang pernah berani merebut sesuatu dari tanganku? Tidak hanya kota flamboyan, bahkan ibu kota provinsi tidak berani memprovokasi dirinya seperti ini. Grey Z tampak tersenyum, dan mengulurkan dua jarinya. Brother Zen segera menyalakan rokok dan membantu Grey Z menyalakannya. Aku telah membawa kontrak, kamu bisa melihat lalu menandatanganinya. Kamu benar-benar gila. Jack Daniel tidak bisa tahan lagi. Kalian menemuiku untuk mati. Pengawal. Dia mencibir. Awalnya saya ingin pergi ke kota Rose City untuk menemukan kamu. Karena kamu yang datang sendiri, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jack Daniel berteriak dua kali, tetapi tidak ada yang menjawab.
Greyz masih duduk seperti gunung, asap di tangannya memancarkan asap tipis. Pada saat ini, wajah Jack Daniel berubah. Apakah kamu mencari mereka? Di luar pintu, selusin orang masuk, masing-masing membawa dua bawahannya yang pingsan di tangannya. Jack Daniel tidak bisa menahan kelopak matanya untuk tidak melotot. Bagaimana mungkin? Dia tidak punya banyak bawahan yang menjaga guil ini, tapi ada 50 atau 60, dan mereka semua adalah pengawal kelas 1, dia bahkan tidak mendengar gerakan apapun saat mereka menghabisi semuanya. Wajah Jack Daniel tiba-tiba merosot. Bisakah kita membicarakannya sekarang? Wajah Greyz tetap tenang. Jack Daniel duduk tetapi tidak bisa mengelak bahwa dia setengah gugup. Dia telah memberikan perintah untuk mengumpulkan 300 orang, dan mereka akan segera berkumpul di sini. Selama dia mengukur waktu menunggu sebentar, Greyz dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa diduga, saya tidak menyangka bahwa karakter sekuat ini tersembunyi di kota Rose City. Pantas saja dalam waktu singkat, seluruh lingkaran bawah tanah Rose City hanya membicarakan nama Juan Ander. Jack Daniel mengangkat kepalanya sedikit. Saya tidak tahu. Siapa kamu? Jack Daniel dapat menilai apakah itu dari utara hanya dengan mendengarkan nama belakang. Jika dari utara, maka nama orang di belakang yang menyokong bisa dia tahu. Greyz, kata Greyz ringan. Greyz, ada keluarga kaya yang bermarga Z di utara, tapi sepertinya tidak ada pria seusia ini di keluarga itu, bukan? Jack Daniel tahu semuanya sekaligus, dan kepercayaan di hatinya secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia bukan dari keluarga kuat dari utara. Dia melempar kontrak ke atas meja langsung ke tanah, dan dengan dingin berteriak. Karena kamu bukan dari utara, maka saya benar-benar tidak perlu khawatir. Sekarang saya memberi kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Mungkin saya bisa membiarkan kalian pergi. Jadi kalian bisa bertahan hidup. Jack Daniel bukan dari utara. Tapi, orang yang dia ikuti adalah orang yang bisa berbicara di utara, dan orang biasa tidak berani memprovokasi dia. Bahkan meski dia hanyalah salah satu dari pengikutnya, yang membantunya menghasilkan uang, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan yang ada di ibu kota provinsi, selama bertahun-tahun tidak ada berani menyerang dirinya. Berlutut dan bersujud 3 kali, mungkin hidupmu akan terselamatkan. Jack Daniel berkata dengan ringan. Adapun harga lain yang harus kamu bayar, mari kita bicarakan secara perlahan. Situasi berubah dalam sekejap. Dia sekarang mengontrol segalanya. Juan Ander tidak berbicara, begitu pula Brother Zen. Mereka tidak memiliki waktu lama dengan Greyz, tetapi mereka tahu bahwa tidak peduli siapapun mereka dari utara, Greyz tidak akan memiliki ketakutan sedikit pun. Karena Greyz tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Kamu bisa menelepon, kata Greyz langsung. Jack Daniel mengerutkan kening. Gunakan ponselmu yang hanya memiliki 1 nomor itu. Mendengar ini, jantung Jack Daniel tiba-tiba berdegup kencang. Ia memang menyimpan sebuah ponsel dengan hanya 1 nomor di dalamnya, yaitu nomor wanitanya. Tidak ada yang tahu sama sekali. Siapa kau sebenarnya? Greyz mengabaikan. Ayo telepon, kuharap ini masih belum terlambat. Hati Jack Daniel seperti langsung terjepit. Dia menatap Greyz, tetapi Greyz sangat tenang. Ekspresi tenang dan mantap di wajahnya membuat Jack Daniel mau tak mau percaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomornya. Telepon berdering 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Wajah Jack Daniel berubah, dan ketika dia akan menanyai Greyz, telepon itu terhubung. Ada apa? Kenapa menelpon? Aku akan menemani anak kita tidur. Mendengar kata-kata ini, Jack Daniel menghela nafas lega, mengangkat kelopak matanya dan melirik ke arah Greyz. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya untuk menghancurkan tubuh Greyz menjadi beberapa bagian karena mempermainkannya. Suruh dia melihat ambang jendela kamar tidur. Greyz melanjutkan. Dia masih begitu tenang dan Jack Daniel lalu berkata ke telepon. Lihat ambang jendela kamar tidur. Apa yang kamu lakukan di ambang jendela? Suara langkah kecil terdengar dari ujung telepon yang lain. Dalam nada bicara wanita itu ada sedikit keluhan. Apa yang bagus dari ambang jendela? Tidak ada apa-apa. Dia berteriak. Jantung Jack Daniel berdebar kencang. Ada apa? Ada apa di ambang jendela? Jack Daniel buru-buru berkata. Peluru. Sebuah peluru dengan darah. Suara wanita itu penuh ketakutan, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia pasti gemetar saat ini. Tiba-tiba, dia melihat peluru berdarah di ambang jendela kamar tidur. Pemandangan semacam ini hampir tidak bisa ditoleransi oleh orang biasa. Wanita itu berteriak nyeri, meminta tolong. Panik. Jangan khawatir.
Jack Daniel menghibur, matanya yang menatap Grey Z saat ini sudah penuh dengan niat membunuh. Tetapi dia juga sadar bahwa Grey Z dapat mengetahui di mana dia menyembunyikan wanita berharganya, dan diam-diam meletakkan peluru di ambang jendela kamar tidur. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Grey Z datang hari ini dengan rencana matang. "Apa yang kamu inginkan?" Jack Daniel berkata dengan dingin. "Saya bilang kita akan mendiskusikan bisnis, kontraknya sedang dalam proses ambil sendiri, dan saya akan pergi setelah Anda menandatanganinya." Grey Z melirik ke waktu di arlojinya. "Saya tidak punya banyak waktu, ada 3 menit tersisa. Kamu." Jack Daniel menarik napas dalam-dalam. Dalam satu helaan napas berat, dia tahu apa maksud Grey Z. Jika dia tidak menandatangani, maka wanita dan anaknya pasti akan mati. 3 menit. Dia hanya punya waktu 3 menit. "Kamu bajingan." Grey Z mengabaikannya, hanya tersenyum tipis. 2 menit lagi. Setelah selesai berbicara, dia bangkit. "Sinyal di sini tidak bagus akhir-akhir ini, dan aku sering gagal untuk menelepon. Aku mungkin harus keluar mencari sinyal yang bagus." Jack Daniel mengertakkan gigi ingin membunuh Grey Z secara langsung. Tapi dia tidak berani, dan sekarang dia tidak punya kesempatan. 2 menit. Kurang dari 2 menit. Dia bahkan tidak berani ragu-ragu, dia segera mengambil kontrak di lantai bahkan tanpa melihatnya. Dia langsung ke halaman akhir, menandatangani namanya dan menekan sidik jarinya. Segera, dia menaruh kontrak di atas meja. "Sekarang kamu puas?" Juan Ander menghampiri, memeriksanya lagi, memastikannya baik-baik saja, dan mengangguk. "Cukup puas." Setelah Grey Z selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa pusing kepala. Juan Ander dan Brother Zen juga segera mundur. Jack Daniel menatap punggung Grey Z dengan dingin, dia ingin membunuhnya. Grey Z telah menyinggung perasaannya, ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Jika dia tidak membunuh Grey Z, dia tidak akan berada di lingkaran bawah tanah lagi. Jack Daniel, jangan takut, tidak apa-apa." Di telepon, suara gugup wanita itu masih terasa jelas. "Itu bukan darah. Apa katamu?" "Ini saus tomat yang membuatku takut sampai mati." Suara wanita itu kaget. "Jangan khawatir, itu mungkin lelucon orang lain. Bagaimana kabar anak itu?" "Tidak apa-apa." Jack Daniel tidak berani meremehkannya. Hari ini, dia dikalahkan dan dipermalukan. Di wilayahnya sendiri, Grey Z memaksanya untuk menandatangani kontrak dan dia langsung menyerahkan properti Lama Syam yang baru saja diambilnya secara tidak sengaja. Jumlah transaksinya hanya 1. Ini perampokan. Dia tidak memiliki pilihan. Grey Z memahami kelemahannya, sehingga dia tidak bisa menolak sama sekali. Setelah menutup telepon, wajah Jack Daniel benar-benar kusut. "Grey," dia mencibir, "aku pasti akan membunuhmu dan seluruh keluargamu." Jack Daniel masih berhati-hati dan tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia menelepon orang di utara terlebih dahulu dan bertanya apakah keluarga Z di utara ada seorang pria bernama Grey Z. Ketika dia mendengar jawaban tidak ada, ekspresi pembunuh di wajah Jack Daniel tidak bisa lagi ditekan. Masalah ini, dia bahkan tidak ingin menunggu 1 malam. Setelah meninggalkan kota flamboyan, wajah Grey Z tidak berubah sama sekali. Tapi sedikit trik ini tidak ada artinya baginya. Kakak Jack Daniel ini memiliki seseorang di belakangnya, seseorang dari utara. Bahkan tak seseorang pun dari ibu kota provinsi yang telah berada di provinsi Flowerix selama lebih dari 20 tahun tidak menghormatinya. Ini adalah informasi yang diketahui Juan Ander, dan segera memberitahu Grey Z. Grey Z berkata dengan ringan, "Apakah dari utara? Kebetulan saya juga ingin membersihkan wilayah utara." Mendengar ini, jakun Juan Ander turun naik menelan air liur. Hanya kata-kata ini saja, sudah bisa membuatnya takut sampai mati. "Saudaraku, dapatkah Anda mempertimbangkan ketahanan psikologis kami? Dalam minggu ini, Jack Daniel pasti akan datang ke kota Rose City, haruskah kita bersiap sebelumnya?" Juan Ander tidak berani tidak mengkhawatirkan masalah barusan, dia takut dia tidak bisa tidur di malam hari. Kenapa harus menunggu dia datang ke Rose City? Grey Z melirik Juan Ander, dan wajah Juan Ander tersipu. Dia mengerti. Kalau begitu Zen akan mengantar kakak kembali. "Kakak, aku ingin tinggal," kata Zen buru-buru. Dia tidak ingin melewatkan hal semacam ini sama sekali. Setiap kali dia bertarung, darahnya mendidih, dan dia bisa lebih menghargai kemajuannya. Kemajuan dalam pertempuran adalah jalan mereka. Grey Z telah membantu mereka menemukannya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin mereka merasa bahwa mereka tidak cukup kuat, dan terlebih lagi, semakin mereka ingin bertarung. "Ngomong-ngomong, saya akan pulang sendiri dan membelikan beberapa hadiah untuk Dara."
Grey Z tampaknya sama sekali tidak memperhatikan urusan Jack Daniel. Saya mendengar bahwa mawar di Flamboyant City sangat terkenal dan Dara pasti akan menyukainya. Malam di kota tidak jauh lebih tenang dari siang hari. Tapi lampu jalan di ujung jalan membuat orang merasakan sentuhan ketenangan. Markas Syam Group. Dara benar-benar belum pulang kerja, dan dokumen di meja menumpuk tinggi, hampir setinggi seluruh tubuhnya. Perusahaan baru saja berada di jalur yang benar, dan Harvey Syam baru saja pulih. Hampir semua hal, besar dan kecil, menjadi beban Dara Syam sepenuhnya. Brother Gray ada di sini. Di kantor ketika Grey Z masuk, beberapa karyawan yang dibiarkan bekerja lembur semua menyambut dengan lembut. Mereka semua tahu bahwa Grey Z adalah suami asli Dara, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Karena mereka melihat mantan bos mereka Juan Under dengan hormat memanggil Grey Brother. Mereka bahkan melihat Grey Z menamparkan Bobby Syam dan Anton Wong. Grey Z yang mampu memanjakan istrinya begitu baik membuat iri sekelompok pria dan sekelompok wanita itu. Kalian semua bekerja lembur. Apakah kalian lapar? Grey Z tersenyum dan menoleh ke sekretaris yang duduk di sana. Telepon restoran Pualam dan pesan beberapa makanan untuk semua orang. Katakan saja apa yang saya katakan. Ya, Brother Ning. Sekretaris imut itu sangat senang. Restoran Pualam. Tentu saja mereka tahu bahwa itu adalah milik mantan bos mereka, dan mereka juga tahu restoran Pualam sekarang Grey yang memutuskan. Biasanya mereka tak mampu makan mahal, hari ini Grey Z yang mentraktir agar mereka punya tenaga untuk bekerja lembur. Grey Z mengangguk dan berjalan langsung ke kantor Dara Syam. Brother Grey benar-benar tampan, baik, mendominasi, dan mampu menyayangi istrinya. Saya benar-benar iri pada Nona Syam. Lihatlah bunga di tangan Brother Grey. Jika dia memberikannya padaku, aku akan memberinya bayi segera. Jangan bermimpi, Brother Grey memiliki Nona Syam. Mana ada dia mau melirikmu. Cepat pesan makanan, saya ingin makan makanan mahal itu. Di kantor Dara Syam mendengar langkah kaki dan tidak mendongak. Mita-chan, tolong laporan keuangannya disingkirkan dulu. Saya tidak punya waktu untuk membacanya sekarang. Saya akan memberikan lagi instruksi besok. Dia sedang menulis sesuatu di tangannya. Saya harus memikirkan detail kerja sama dalam proyek ini. Setelah beberapa saat Dara Syam tidak mendapat jawaban dari sekretaris Mita-chan, dia segera mengangkat kepalanya. Di depan matanya, itu adalah sekumpulan mawar cerah dengan aroma samar. Hal semacam ini, tak peduli wanita manapun, akan langsung bikin detak jantung makin kencang. Grey Z, istriku, ku berikan padamu. Grey Z memegang bunga di kedua tangannya. Apakah kamu menyukainya? Dara sangat terkejut dan tidak bereaksi. Dia berdiri tiba-tiba, wajahnya memerah, berpikir bahwa masih banyak karyawan di kantor, dan Grey Z masuk dengan bunga seperti ini. Tidak semua orang pernah melihatnya begini. Bunga ini, mawar kota Flamboyant, sungguh indah, saya membelinya secara khusus dari kota itu. Jantung Dara berdegup lebih kencang. Tidak heran dia belum melihat Grey Z sepanjang sore, dia pergi ke kota Flamboyant hanya untuk membeli bunga buat dirinya sendiri. Apakah dia ingin memanjakan diriku? Grey Z, kamu membelinya khusus untukku. Kalau tidak, masih adakah seseorang di dunia ini yang layak untuk aku kirimi bunga? Grey Z menyodorkan bunga itu ke Dara Syam. Apakah kamu menyukainya? Dara benar-benar mengangguk. Dia memegang bunga di kedua tangan, mengerucutkan bibirnya, wajahnya memerah menunjukkan rasa malunya. Grey Z sangat baik padanya, dia benar-benar bisa merasakannya. Tapi ini pertama kalinya Grey Z memberinya bunga. Untuk waktu yang lama, Dara tidak benar-benar berbicara, menundukkan kepalanya untuk melihat bunga, dan bahkan tidak berani menatap Grey Z, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia harus berterima kasih padanya? Atau apakah dia harus menghadiahinya sesuatu? Terima kasih, terima kasih. Setelah beberapa saat, Dara Syam akhirnya bisa mengatakan kalimat seperti itu. Tidak usah berterima kasih. Grey Z tidak terlalu banyak berpikir. Dia puas melihat Dara sangat bahagia. Oke, cepatlah selesaikan pekerjaan, dan kita akan pulang setelah selesai. Setelah itu, Grey Z duduk di salah satu sofa tidak mengganggu Dara Syam seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagaimana Dara bisa benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaannya? Dia masih bingung. Setelah beberapa saat Dara benar-benar bangkit. Grey, ayo pulang.
Di luar kantor, sekelompok orang sedang makan malam, melihat Dara benar-benar tersipu malu, memegang bunga di kedua tangannya, berjalan keluar kantor. Mata iri mereka membuat Dara benar-benar malu. Ketika semuanya selesai makan, kembalilah dan istirahat lebih awal. Grey Z berkata, pekerjaan itu penting, tetapi istirahat juga penting. Jika kalian harus bekerja lembur di masa depan, telepon restoran. Pualam menyiapkan makan malam. Mita-chan, kamu yang akan mengurus itu. Oke, kakak Grey, kata sekretaris Mita-chan buru-buru. Grey Z pergi bersama Dara Syam dan rasa iri orang-orang di belakangnya tidak pernah berhenti. Ketika dia kembali ke rumah, Dara Syam menaruh bunga di vas dengan hati-hati dan memercikkan air, matanya bersinar. Grey Z mandi dan melihat bahwa Dara masih linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Suka, aku akan pergi mengambilkanmu setiap hari mulai sekarang." Tidak, Dara benar-benar menggelengkan kepalanya. Oke, sekali saja. Terima kasih, Grey Z. Ini pertama kalinya bagiku menerima bunga dari orang lain. Setelah berbicara, dia lari masuk kamar dengan malu. Larut malam. Grey Z masih terbaring di lantai, dan mata Dara yang bulat tampak lebih cerah dalam gelap dan tidak ada rasa kantuk. Grey Z, apakah dingin ketika tidur di lantai? Grey Z terkejut, apa maksud kalimat ini? Apakah dia akan mengajaknya tidur di tempat tidurnya? Dara benar-benar tidak bermaksud demikian. Bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri begitu cepat? Tidak apa-apa, aku dalam keadaan baik saja, tidak kedinginan. Dara benar-benar mengertakkan giginya. Jika lampu dinyalakan, Grey Z pasti bisa melihat bahwa wajah gadis itu sudah lama memerah dan merah sampai ke pangkal lehernya. Bodoh. Dara benar-benar mengutuk lalu berbalik, membungkus dirinya dengan selimut dan berhenti berbicara. Grey Z tidak sabar untuk mencekik dirinya sendiri, kenapa melewatkan kesempatan bagus ini. Mei Irawan dan Harvey Syam tidak ada di rumah. Dara benar-benar terharu lagi. Sepertinya ini agak dingin. Grey Z terbatuk. Ada selimut di lemari, ambillah sendiri. Setelah berbicara tidak ada lagi suara. Tidak ada kata untuk satu malam. Dini hari. Seluruh lingkaran bawah tanah Provinsi Flowerixbak dilanda gempa bumi. Di seluruh ibu kota provinsi, Jack Daniel menghilang dalam semalam. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu, tapi aku mendengar tentang kota di wilayah bagian selatan, Rose City. Beberapa industri di sana diinginkan dan diambil oleh Jack Daniel. Setelah itu, seluruh ruangan itu terdiam. Setelah sekian lama, Rama Syam yang berbaring di tempat tidur berkata, "Pasti mereka, Juan Ander, kakak tertua, jangan bergerak untuk saat ini, cari tahu detailnya dulu baru kita bicarakan." Di belakang Jack Daniel ada orang dari utara. Tapi dia menghilang. Kota Rose City ini, jangan diganggu dulu untuk saat ini. Petik 2. Tidak ada seorang pun di seluruh ruangan itu yang berbicara, dan masing-masing terlihat sangat serius. Bagaimana reaksi dari Tuan Grandi? Setelah sekian lama, pria parubaya yang muram itu mengangkat kepalanya, matanya menyapu, dan bertanya. Beberapa orang seperti ini tiba-tiba muncul di kota Rose City, dan mereka mengintegrasikan lingkaran bawah tanah Rose City dalam jangka waktu tertentu. Sekarang Jack Daniel telah diselesaikan dalam semalam. Ini jelas bukan masalah sepele. Jika itu melibatkan persaingan antara beberapa kekuatan besar, maka mereka bisa keluar dari permainan. Potongan lemak di Rose City tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada reaksi. Ferry Sals berkata dengan ekspresi serius. Tuan Grandi berkata 10 tahun yang lalu bahwa dia tidak peduli. Dia tidak peduli, tapi dia masih penentu keputusan di lingkaran bawah tanah Provinsi Flowerix. Terlepas dari masalahnya, dia mengesampingkan semua risiko. Tetapi dia tidak akan menyerahkan semua yang menguntungkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Master Grandi tidak pernah bertanya tentang urusan dunia, dan tidak juga tentang syamkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Tetapi para bos besar dan yang lainnya semua tahu bahwa Tuan Grandi memiliki keputusan akhir di kota provinsi ini. Jika ada kontradiksi di antara beberapa dari mereka, Master Grandi selalu diminta untuk berbicara dan mendamaikan. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Master Grandi. Selama Tuan Grandi tidak mati, Tuan Grandi masih akan menjadi raja sejati di lingkaran bawah tanah Provinsi Flowerix. Klub Blue Sky masih buka, dan tangan kanan Tuan Grandi masih ada. Selama itu pula, keputusan akhir masih dipegang Tuan Grandi. Lelaki itu melirik dengan dingin. Kalian semua harus menjaga mata kalian. Jika memprovokasi Tuan Grandi, maka kita semua akan mati. Petik 2. Ferry Sals dan yang lainnya, dengan punggung dingin, mengangguk berulang kali.
Tuan Grandi, dua kata ini seperti gunung besar, menekan kepala semua orang di Syamkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Sudah lebih dari 20 tahun. Terutama Master bela diri menakutkan di sebelahnya, yang dikenal sebagai pembunuh pertama, bahkan menekan kepala semua orang. Di depan dewa pembunuh itu, Rama Syam orang yang dianggap kejam. Hanyalah lelucon, hanya satu gerakan, dia pasti akan mati. Suasananya sedikit serius dan bahkan lebih mencekam. Rama Syam dan Ferry Sals tidak berbicara. Ada Master Grandi di ibu kota provinsi, mereka telah bercokol selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang Rose City memiliki tanda-tanda kebangkitan yang samar-samar, tetapi potongan besar lemak ini sekarang sedang kosong. Yang harus kita lakukan saat ini adalah menunggu. Lelaki itu berpikir sejenak. Tapi kita harus hati-hati, apakah itu di sisi Master Grandi atau Rose City? Jika ada gerakan, segera beritahu aku. Ya, semua orang berteriak serempak. Di seluruh provinsi, semua orang kelihatan harmonis karena setiap orang sangat pintar bersandiwara. Tidak ada gerakan di pihak Master Grandi, jadi secara alami mereka tidak akan bergerak. Terutama, Jack Daniel menghilang dalam semalam, dan dampaknya pada semua orang terlalu besar. Jack adalah satu penguasa dengan bantuan keluarga utara yang kuat di belakangnya. Dia menghilang tiba-tiba. Hanya mendengarkannya saja sudah membuat orang mati rasa. Ibu kota provinsi tidak bergerak, dan kota-kota di sekitar Rose City juga sama. Beberapa orang yang masih sedikit bijaksana, sekarang hanya bisa menunggu dan mengawasi. Untuk beberapa saat kota Rose City tenang. Tetapi Grey Z sangat tahu jelas bahwa terlalu banyak orang yang sedang mengincar Rose City. Mereka tidak berani terburu-buru maju secara langsung, tetapi mereka menunggu kesempatan. Kesempatan itu tergantung pada suasana hatinya sendiri, kapan dia akan memberi mereka kesempatan ini. Setidaknya untuk saat ini, Grey Z sedang tidak ada waktu. Pikirannya tertuju pada darah Syam. Memanfaatkan waktu tenang ini, biarkan Syam berkembang dengan baik, berada di jalur yang benar, dan berkembang lebih jauh. Dengan cara ini, istrinya akan menjadi lebih percaya diri, dan tidak akan mengatakan bahwa dia tidak layak untuk dirinya sendiri. Harvey Syam pulih dengan baik dan sudah bisa mulai mencoba berjalan. Perlahan, kamu pelan-pelan. Jangan khawatir. Mei Irawan berdiri di samping, gugup dan bersemangat. Melihat Harvey Syam mengayunkan tangannya untuk menjaga keseimbangan, dia jelas berjuang, wajahnya memerah tetapi dia bertahan, mengertakkan gigi dan berjalan. Dia tahu betapa Harvey Syam sangat ingin bisa berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Harvey Syam berjalan 5 meter setiap kali. Bagi orang biasa, 5 meter ini sangat mudah, tetapi sekarang itu adalah tujuan berat Harvey Syam. Selangkah demi selangkah, dia mengertakkan gigi dan bertahan, menahan rasa sakit dan akhirnya mencapai akhir. Mei Irawan buru-buru duduk bersamanya, matanya bersinar. Jangan khawatir, kenapa lakukan terburu-buru? Ngomong-ngomong, kamu akan sembuh cepat atau lambat? Nada suara Mei Irawan agak mengeluh. Sembuh lebih awal, jika tidak perusahaan besar seperti itu akan terus dipercayakan kepada Dara sendirian. Dia akan sangat kelelahan. Harvey Syam menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah sangat senang bisa mulai berjalan. Aku berjanji, aku ingin membayar kembali hutangku pada istriku. Siapa yang ingin kamu membayar kembali? Mei Irawan mengerang. Kamu tidak berhutang apa-apa. Harvey Syam meraih tangan Mei Irawan dan berkata lagi dengan kata-kata mesra. Di luar ruangan-ruangan rehabilitasi, mata Dara benar-benar merah, menangis dan tertawa. Apakah kamu tidak masuk? Grey Z bertanya. Jangan ganggu mereka saat berbicara tentang cinta. Dara benar-benar menatap Grey Z. Aku khawatir itu membuatku mati rasa, dan aku merinding di sekujur tubuhku. Grey Z tidak bisa menahan tawa, dan berkata dalam hati saat dia menoleh, dia harus banyak belajar dari lelaki tua itu. Kalau begitu ayo pergi. Grey Z meraih tangan Dara Syam dan berbalik untuk pergi. Di depan pintu, saudara Zen telah lama menunggu, dan ketika Grey Z keluar, dia segera membuka pintu mobil. Grey Z dan Dara benar-benar masuk ke dalam mobil, lalu Zen dengan hati-hati menutup pintu dan masuk ke kursi pengemudi. Kakak, mau kemana? Toko BMW 4S. Kata Grey Z. Mobil mulai menyala. Apa kau akan pergi ke sana lagi? Dara tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia masih ingat bahwa Grey Z membeli 2 mobil berturut-turut dan menghabiskan 1 juta penuh. Apalagi masih ada sisa mobil yang diperbaiki. Tentu saja saya pergi ke sana untuk membeli mobil. Grey Z berkata dengan santai. Dara Syam hanya ingat Grey Z berjanji akan membeli 1 lagi setelah Harvey Syam memulihkan kakinya.
Bagaimanapun, ketua Syam, dia harus memiliki mobil khusus untuk bepergian. Dia ingin membujuk Grey Z untuk tidak membelanjakan uang secara sembarangan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Grey Z tidak akan mendengarkannya sama sekali. Di toko BMW 4S, dari kejauhan, sales wanita muda itu melihat plat nomor Grey dan bergegas keluar. Tuan Z, Nona Syam. Penjual wanita itu tersenyum, apakah Anda di sini untuk mengambil mobil? Mobil itu telah diperbaiki dan sudah bagus seperti sebelumnya. Mobil Grey Z, tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik dan mengawasi teknisi itu hampir setiap hari. Oh, biarkan saja dulu yang satu itu, aku ingin membeli satu lagi hari ini, kata Grey Z. Hah, penjual wanita itu terkejut, mau beli satu lagi. Dia tiba-tiba jadi heboh, apakah orang-orang kaya membeli mobil seperti ini, seperti membeli kubis? Apakah asbak di dalam mobil sudah penuh, atau apakah bensinnya terbakar? Ada mobil? Grey Z bertanya saat melihat penjual wanita itu dengan bingung. Ya, penjual wanita itu mengangguk lagi dan lagi. Apakah Tuan menginginkan seri 5? Tidak, itu terlalu rendah, apakah ada yang kelas atas? Grey Z menggelengkan kepalanya. Ini untuk Harvey Syam, nilainya tidak boleh terlalu rendah. Jangan dikenalkan jika harganya terlalu rendah. Penjual wanita itu menarik napas. Dara benar-benar menarik napas. Kakak Zen hanya merasa selangkangannya kencang. Kakak ini sangat hebat. Dalam hidupnya, ada dua tujuannya dalam sekejap. Pertama, dia bisa bertarung seperti kakak laki-laki. Kedua, seperti kakak bisa bertindak sangat tegas. Ya, suara sales wanita sedikit bergetar. Seri 7 baru M760 Li, aksesori atas yang mewah. Berapa? Dara Syam berbicara dengan Brother Zen pada saat yang sama. Mereka mendengar kata-kata aksesori kelas atas yang mewah. Saya pikir harganya pasti tidak murah. Harga sebuah mobil itu adalah 2,42 juta. Penjual wanita itu mengatakan bahwa itu sangat pas. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia melaporkan model konfigurasi yang lebih rendah itu akan menghina Grey. Dia bahkan tidak mengatakan diskon apapun. Mendengar kutipan ini, Dara benar-benar tercengang dan tidak mengatakan apa-apa. Nafas saudara Zen bahkan lebih stagnan, matanya tertuju pada Grey Z. Tidak hanya mereka, tetapi penjual lain yang telah lama menyesal di pintu, sedang menatap Grey Z saat ini. Apakah ada yang lebih mahal? Grey Z sedikit mengernyit dan berkata. Udaranya sangat tenang. Sepertinya membeku dalam sekejap, bahkan para salesman yang berdiri di depan pintu tetap memasang telinga tanpa mengedipkan kelopak mata. Apakah ada yang lebih mahal? Kata-kata Grey Z, seperti bom, meledak di telinga semua orang. 2,42 juta mobil. Harus lebih mahal. Ini sudah merupakan konfigurasi paling mahal dari 7 series dan bahkan lebih mahal dari itu tidak ada lagi di toko mobil itu sekarang. Penjual wanita itu kesulitan bernapas. Kendaraan tingkat tertinggi yang dia saat ini, yaitu 7 seri. Tidak peduli seberapa mahal harganya, bukan kapasitas dia untuk menjualnya. Grey Z. Dara Syam benar-benar meraih tangan Grey Z dan menjabatnya dengan lembut. Cukup, benar-benar cukup. Kamu menghabiskan uang tanpa pandang bulu, ibuku akan marah. Dia benar-benar takut, jika tidak menghentikan Grey Z, dia mungkin berani membeli yang lebih mahal. Berapa banyak uang yang dia miliki? Kamu tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian hanya untuk membuat ayahku bahagia. Dara Syam berkata dengan suara rendah. Keluargaku, ibuku yang memutuskan. Grey Z mengangkat bahunya. Oke, kalau begitu 7 seri ini yang paling cocok, mobil ini ada kan? Ya, ada satu. Penjual wanita itu menatap mata Dara Syam dan dia sangat cemburu. Menemukan suami yang begitu baik, adakah yang lebih bahagia dalam hidup ini? Tidak hanya memanjakan diri sendiri, tetapi juga orang tuanya. Tuan Z, Nona Syam, silakan duduk dulu, minum air, dan saya akan membahas formalitasnya untuk Anda. Setelah menerima kartu hitam khusus di tangan Grey Z lagi, pramuniaga wanita itu tiba-tiba menemukan bahwa itu tidak sama dengan nomor kartu terakhir kali. Ini, apakah Tuan Z memiliki 2 kartu hitam? Wanita pramuniaga itu membalikkan punggungnya, meremasnya dengan kuat, dan dia takut dia akan pingsan tiba-tiba, yang akan sangat memalukan. Grey Z, masih terlalu mahal, ibuku pasti akan memarahimu saat aku pulang. Lebih dari 2 juta. Dara Syam benar-benar tidak berani memikirkannya. Ini adalah hadiah pertamaku bagi ayah setelah pulih. Ibu tidak akan marah. Grey Z tersenyum. Mei Irawan tahu bahwa dia punya uang, jangankan membeli mobil 2 juta, bahkan jika itu 20 juta, Grey Z tidak akan berkedip.
Dia berpikir untuk menemukan driver untuk Harvey Sham yang bisa mengantarnya dan bertanggung jawab atas keselamatan Harvey Sham. Grey Z menoleh untuk melihat Brother Zen yang menatapnya dengan kagum. "Kakak," Brother Zen buru-buru berteriak hormat. "Pilih salah satu yang bagus dari 30 orang itu untuk jadi sopir dan pengawal untuk ayahku," perintah Grey Z. "Ya," Saudara Zen segera menjawab. Pekerjaan semacam ini setara dengan yang diurus oleh Grey Z sendiri. Orang-orang itu mungkin akan mematahkan kepala mereka dan harus berjuang untuk itu. Selain itu, beritahu saudara-saudara itu, bekerja keras, selama peningkatan kekuatan mereka membuatku puas, aku akan menghadiahkan mereka mobil. Kalimat kedua Grey Z membuat Brother Zen terkejut untuk beberapa saat dan kemudian tidak bisa membantu tetapi memerah. Memberikan mobil. Grey Z menunjuk ke mobil yang telah diperbaiki tidak jauh dari itu. "Itu untuk kamu saja, saya tidak memakainya." "Bagaimana bisa?" Brother Zen berteriak dengan semangat. Kelompok serigala ini pasti sangat bersemangat sampai mereka tidak mau tidur untuk berlatih. Segera prosedurnya selesai. Grey Z tidak langsung menyetir mobilnya dan membiarkan salesman wanita itu mendaftar. Bagaimanapun akan butuh waktu bagi Harvey Sham untuk pulih sepenuhnya. Dia langsung memberikan mobil yang sudah diperbaiki itu kepada saudara Zen, yang dianggap sebagai hadiah pertamanya untuk Zen. Saudara Zen dengan bersemangat pergi ke tempat pelatihan. Pinggiran kota, sementara Grey Z mengemudi sendiri dan membawa pulang darah Sham. Tempat latihan pabrik pinggiran kota. Ketika tidak ada tugas, semua orang akan datang ke sini dengan sadar dan melanjutkan pelatihan. Melewati latihan adalah satu hal tetapi waktu untuk berlalu adalah hal lain, meskipun hanya dapat ditingkatkan 1 detik itu adalah peningkatan besar bagi mereka. Melihat Brother Zen datang dengan mobil Grey nomor 3 tidak dapat membantu tetapi berkata, "Kakak laki-laki ada di sini." "Tidak, Brother Zen sendirian." Brother Zen mengenakan kacamata hitam, berjalan tertiup angin, kepalanya sedikit terangkat penuh momentum. Berjalan mendekati rombongan orang ini, sengaja mengeluarkan kunci mobil. Menekan tombol kunci mobil, lampu mobil menyala 2 kali, dan kaca spion menutup apik dan stylish. "Kakak Zen, kakak tertua tidak datang." "Tidak." Kakak Zen enggan melepas kacamata hitamnya. "Kalian, betapa kecewa kakak tertua jika datang untuk melihat. Aku sudah membaik selama 3 detik. Nomor 3 berkata bangga. "Cepatlah melampauiku." "Kakak Zen tidak sopan. Kamu masih di bawahku 2 detik." Nomor 3 berhenti bicara. Yang lain bahkan lebih sulit untuk berbicara. Mereka harus mengakui bahwa Brother Zen saat ini adalah yang tercepat bagi semua orang untuk melewati rintangan. Yang lain tidak dapat mengejar untuk sementara waktu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. "Karena aku bertarung cukup cepat untuk meningkatkan kekuatan, mobil kakak tertua dihadiahkan kepadaku." Brother Zen tidak bisa menahan untuk dengan bangga berkata, "Ini adalah akal-akalan Brother Zen, hanya motivasi untuk kita." Nomor 2 tidak percaya. "Kakak ngomong-ngomong, apakah ini lelucon? Kakak akan memberikanmu mobil ini." "Sudah kubilang, aku hanya menemani kakak laki-laki ke toko dan membelikan mobil untuk mertua kakak, lebih dari 2 juta. His. Sekelompok orang tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak tahu betapa kayanya Grey. "Mobil ini diberikan kepadaku," kata Zen dengan bangga. Kakak juga berkata, selama seseorang telah membuat kemajuan yang cukup dan memuaskannya, dia akan terus memberikan mobil. Yang paling penting adalah kakak ingin membelikan satu persatu orang. Sekelompok orang itu bergemuruh penuh bersemangat. Orang-orang ini, yang telah bertarung di jalan selama 2-3 dekade kelaparan dan kelaparan. Sekarang mereka telah bekerja dengan Grey Z dan mendapatkan 10.000 sebulan. Mereka masih diberi asrama dan penginapan. Sekarang jika mereka bisa meningkatkan kekuatan, mereka akan diberi penghargaan. Meningkat tapi kekuatan mereka tidak percaya padaku. Kakak Zen mencibir. "Kakak laki-laki tidak kekurangan uang, dan dia bersedia memberikannya kepadamu. Itu tergantung pada kalian pantas atau tidak. Aku hanya bisa memberitahu kepada kalian pesan kakak." Dia melihat sekeliling. "Jujur saja, seperti orang seperti kakak layak memandang rendah kita, tapi dia telah memberi kita kesempatan." Semua orang tahu bahwa Grey Z adalah bagaikan malaikat begitu kuat sehingga mereka bisa memandang ke atas. Semakin mereka melatih dan meningkatkan diri mereka sendiri, semakin mereka merasa bahwa Grey itu menakutkan, jenis kengerian yang tidak dapat melihat akhirnya. "Saya tidak pernah melayani siapapun dalam hidup seperti ini, tetapi untuk kakak tertua, saya kagum." Matanya penuh dengan cahaya kekaguman.
menyayangi istrinya, mencintai ibu dan bapak mertuanya, dan merawat serta melindungi saudara-saudara di bawahnya. Siapa yang tidak mengagumi orang seperti itu? Aku hanya ingin memberitahumu. Brother Zen menarik napas dalam-dalam. Selama kamu bekerja keras dan cukup keras, kakak akan bisa membiarkanmu mendapatkan hal-hal yang tidak berani kamu pikirkan. Dalam sekejap mata semua orang berbinar. Orang-orang yang tadinya sedikit lelah saat ini juga jadi segar bugar. Sebagai tambahan, saudara Zen tiba-tiba tertawa dan mengangkat sudut mulutnya. Untuk mertua brother, butuh sopir dan pengawal, dia menyuruh saya menunjuk seseorang. Dia melihat semua orang menatapnya dan hampir memakan dirinya sendiri. Ini adalah orang yang diminta secara pribadi oleh kakak tertua. Jangan lihat aku, tugas melindungi mertua kakak adalah hal penting ini, dan tugas ini tentu saja hanya orang terkuat. Dia berjalan ke samping, duduk, dan berkata dengan ringan. Berlomba, siapa yang menang, dia yang akan terpilih untuk tugas penting ini.